Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Fadila Ulfah dengan NIM 2248201207 dari kelas 6D. Di sini saya akan memaparkan materi nutrasetikal, yaitu pengantar nutrasetikal, kerusakan bahan pangan, dan cara pencegahannya. Pendahuluan, istilah nutrasetikal mulai diperkenalkan oleh Stephen de Wallace, seorang pendiri ketua Foundation for Innovation pada tahun 1980-an. Nutraceutical adalah jenis makanan yang memiliki manfaat untuk kesehatan secara medis seperti pencegahan dan pengobatan penyakit. Sejarah perkembangan nutraceutical dimulai ketika pada tahun 1900-an, pabrik makanan di Asia menambahkan yodium ke dalam garam untuk mencegah penyakit gondok. Para peneliti kemudian menemukan senyawa yang memiliki kesehatan bagi tubuh sebagai temuan baru di bidang fitokimia, zat kimia tambahan non-spesifik yang memiliki khasiat perlindungan atau pencegahan penyakit di dalam makanan. Selanjutnya yaitu nutraceutical era post-genomika. Genomika fungsional sangat membantu dalam penelitian nutraceutical dalam menyebarkan profesi ekstra gas secara global yang didukuti oleh zat kimia dalam makanan hingga memberikan gambaran mekanisme zat tersebut. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kerja nutraceutical dalam tubuh: yang pertama, variabel dosis yang dikonsumsi; yang kedua, faktor jenis kelamin; yang ketiga, usia, lingkungan, dan lain-lain. Interaksi antara reseptor dengan ligand merupakan landasan utama dalam nutraceutical. Makanan yang mengandung banyak zat yang dapat mengikat reseptor dan secara fungsional dapat mengubahkan reseptor dan mendorongkan reseptor biologis, yaitu fitokimia. Fitokimia merupakan bahan kimia kompleks yang ditemukan di dalam tanaman, terutama dalam buah dan sayuran. Fitokimia yang memiliki antioksidan cenderung berwarna karena mengandung kromofor. Krotoid membuat tanaman menjadi berwarna jingga kemerahan seperti wortel dan berwarna merah. Contohnya tomat. Sekitar separuh dari 50 kortoid di dalam makanan diserapkan ke dalam aliran darah. Kortoid dapat melindungi paru-paru dan hati dari kanker. Pemanasan dan pemotongan sayur dalam pemenuhan kortoid. Kortoid tidak larut di air, mudah terserap ke dalam minyak. Contohnya yaitu yang banyak ditemukan adalah beta-karoten dan alfa-karoten yang dapat diubah menjadi vitamin A atau retinol. Selanjutnya yaitu likopen. Likopen adalah fitokimia yang hanya dapat disintesis oleh tanaman dan mikroorganisme dan tidak dapat disintesis oleh manusia. Likopen dikenal sebagai antioksidan karena peranannya mengaktifkan radikal bebas. Seperti likopen memiliki kemampuan mengikat oksigen bebas 2 kali lipat lebih banyak dari beta-karoten, 10 kali lebih banyak dari kemampuan beta-tocopherol. Contoh tanaman yang mengandung likopen adalah seperti tomat, semangka, pepaya, jeruk bali merah, dan pepaya merah. Selanjutnya yaitu leuktin, zeaxanthin, astaxanthin. Leuktin adalah klorofil dan salah satu dari kortoid di dalam sayuran yang berwarna hijau sebagai antioksidan. Zeaxanthin adalah salah satu kortoid alkohol yang paling sering ditemukan di dalam sebagai antioksidan. Selanjutnya, astaxanthin bermanfaat untuk mengatasi penyakit degeneratif pada lansia seperti nyeri otot, RA, kulit keriput, dan kerusakan kulit pada akibat UV. Selanjutnya yaitu terapi dengan antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa yang dapat memperlambat atau mencegah kerusakan akibat radikal bebas. Adapun jenis-jenis produk bahan alam yang dapat digunakan sebagai nutraceutical yaitu: 1. Produk yang telah disintesis berdasarkan kandungan fitokimianya. Kedua, produk yang telah diketahui kemampuan namun belum disintesis meliputi empiris. Selanjutnya yaitu kerusakan bahan pangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan bahan pangan adalah jenis bahan makan, kondisi. Klasifikasi bahan makan. 1. Bahan pangan mudah rusak: susu, ikan, telur, dan daging. 2. Bahan pangan agak mudah rusak seperti buah-buahan dan sayuran. 3. Bahan pangan tidak mudah rusak seperti sereal dan kacang-kacangan.
Baik, selanjutnya kerusakan bahan pangan. Adapun penyebab kerusakan: 1. Pertumbuhan mikroba, 2. Aktivitas enzim, 3. Suhu dan udara, 4. Waktu penyimpanan. Adapun jenis kerusakan: kerusakan mikrobiologis, kerusakan mekanis, kerusakan fisik, kerusakan biologis. Selanjutnya adalah tanda kerusakan. Yang pertama perubahan tekstur, yang kedua perubahan rasa, yang ketiga adalah perubahan terhadap suatu aroma. Mencegah kerusakan bahan pangan. Cara untuk mencegah kerusakan pada bahan adalah pengawetan suhu tinggi, yaitu pengawetan dengan menggunakan suhu tinggi untuk membunuh mikroorganisme dengan cara kerusakan yang diakibatkannya. Beberapa metode yang digunakan adalah pasteur, pemanasan, canning, pengelamatan, blasting, pengukuhan atau perusahaan singkat. Selanjutnya yang terakhir, mencegah kerusakan bahan pangan. Pengawetan kimia, yaitu pengawetan dengan menggunakan pengawetan kimia untuk menghambat perubahan mikroorganisme yang menyebabkan kerusakan. Bahan kimia yang digunakan adalah asam benzoat, nitrit, asam sitrat. Pemanasan yaitu pengawetan dengan mengurangi kadar air untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan jamur sehingga mengurangi kerusakan yang terjadi pada. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.